Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi yang menentukan di balik dari informasi dan perencanaan tersebut adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Nah, guys, kali ini saya akan mengambil satu judul di mana judul ini berupa komentar yang diberikan terhadap diri saya melalui WhatsApp. Di mana komentar tersebut, apakah di tahun 2022 hubungan tersebut akan kembali, atau memang kembalinya hubungan tersebut karena memang ada suatu karma yang berbicara. Mungkin video yang saya berikan ini bisa saja mewakili diri kamu, bisa saja tidak mewakili diri kamu. Dimana ketika diri saya mengatakan mewakili diri kamu, mungkin diri kamu masih mengharapkan dia kembali. Kita langsung saja, guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil. Akan tetapi, sebelum saya mengarah ke topik yang akan saya bahas tadi, saya akan mencoba untuk melihat dan flashback terhadap kehidupan kamu di masa lalu bersama dengan dia. Apa yang terjadi? Dua kartu ini yang akan menggambarkan kehidupan kamu bersama dengan diri dia. Sisanya akan menggambarkan apakah di 2022 akan dipersatukan berdasarkan karma atau memang tidak dipersatukan kembali. Kita langsung saja terhadap kartu ini. Muncul kartu yang saya pegang ini, guys. Dimana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi ataupun memberikan suatu kesimpulan terhadap energi yang kamu miliki dan terhadap energi yang dia miliki terhadap diri kamu ketika menjalankan suatu hubungan di masa lalu. Saya melihat ada suatu pengkhianatan yang telah dilakukan. Apakah berasal dari diri kamu atau memang berasal dari energi yang dia miliki? Di mana pengkhianatan tersebut saya kategorikan suatu perbuatan yang sangat terlalu menyakitkan.
Kemungkinan kemunculan kartu yang saya pegang ini membuat perasaan kamu sudah tidak karu-karuan, membuat perasaan kamu sudah menerima suatu kekacauan. Karena bisa saja pengkhianatan yang diberikan terhadap hubungan tersebut dilakukan secara diam-diam dan dilakukan melalui suatu kelicikan. Ini kartu inilah yang menggambarkan situasi diri kamu ketika bersama dengan diri dia. Nah, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu Queen of Swords. Di mana kemunculan kartu kedua ini, baik pria ataupun wanita ingin merasa bebas atau memang ingin merasa pisah. Kalau saya menggabungkan antara kartu pertama dengan kartu kedua, bisa saja hubungan yang kamu jalankan di masa lalu dilakukan dengan perbuatan pengkhianatan, di mana satu energi pun tidak terima dari pengkhianatan tersebut, sehingga memberikan suatu kata pisah terhadap hubungan tersebut. Kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu yang melakukan hubungan LDR, kemungkinan kedua kartu ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi diri kamu bersama dengan diri dia. Saya tidak tahu siapa yang penuh dengan pengorbanan dan siapa yang penuh dengan perjuangan. Dengan pengorbanan ataupun perjuangan yang dilakukan oleh satu energi, seakan-akan hal tersebut tidak ia dapatkan dan tidak sesuai dengan harapan dia. Di mana hal tersebut tidak sesuai, dia ingin pisah, dia ingin bebas dari hubungan tersebut karena memang bagi dia hubungan tersebut hanya sekedar omong kosong belaka. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, ketika diri kamu membina suatu hubungan rumah tangga di kehidupan masa lalu bersama dengan energi dia, kemungkinan ada 3 faktor yang membuat diri kamu berkata pisah dan ingin bebas dari dia. Yang pertama, kemungkinan ada satu energi yang telah menerima suatu kebohongan. Yang kedua, ada satu energi yang telah menerima suatu kelicikan, di mana kelicikan tersebut berupa materi. Yang ketiga, ada satu energi yang telah menerima suatu perbuatan, di mana perbuatan tersebut berupa fisik. Luar biasa satu energi yang saya lihat ini, guys. Dia hanya bisa melihat, dia hanya bisa merasakan, tetapi dia tidak dapat untuk mengungkapkannya. Ingin pisah dari energi tersebut, tetapi energi tersebut masih berkuasa terhadap diri dia. Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan kamu, kemungkinan kedua kartu ini menggambarkan situasi diri kamu itu selalu mengalami suatu kegagalan, baik secara tender ataupun dari aspek lainnya, guys. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, kemunculan kedua kartu ini ada satu faktor yang membuat diri kamu selalu berpikiran, apa penyebab dari usaha saya ini? Itu dia, guys.
Kedua kartu ini yang saya jelaskan, saya hanya flashback terhadap kehidupan kamu di masa lalu sebelum saya mengarah terhadap topik yang saya jelaskan tadi. Apakah di tahun 2022 kamu masih dipersatukan atau dipertemukan kembali dengan manusia tersebut? Kita lihat di bagian keduanya, guys. Muncul kartu ini, di mana kemunculan kartu ini saya melihat di tahun 2022 akan ada satu energi yang akan menerima suatu kehidupan, di mana kehidupan tersebut berupa kebahagiaan. Mungkin bisa saja kebahagiaan tersebut karena memang ada seseorang yang telah hadir di dalam kehidupan dia, atau memang dia merasa bahagia atas kesendirian dia. Kalau saya berbicara terhadap energi dia, apakah dia akan kembali terhadap diri kamu di tahun 2022? Kemungkinan dia masih ada pemikiran terhadap diri kamu. Dia masih terkoneksi sangat kuat terhadap diri kamu. Mungkin masih ada pertemuan yang akan kamu lakukan terhadap diri dia. Bisa saja pertemuan tersebut secara ketidaksengajaan, atau memang ada pihak lain yang ingin mencoba untuk menyatukan hubungan diri kamu dengan diri dia. Di sisi lain pun, ketika diri dia ingin kembali terhadap diri kamu, justru diri kamu malah berpikiran, apa maksud dan tujuan dia? Saya sudah merasa nyaman dengan kehidupan saya. Jadi, walaupun diri dia ingin kembali dan ingin memberikan diri saya suatu kebahagiaan, saya sudah tidak peduli. Saya hanya fokus terhadap kebahagiaan hidup saya. Bagaimana kartu di sampingnya, guys? Muncul kartu ini, berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya menggabungkan antara kartu yang baru saya buka dengan kartu sebelumnya, kemungkinan ada satu energi yang masih kuat terhadap diri kamu, yang sama-sama saling terkoneksi, dan ketika koneksi tersebut masih kuat, diri kamu kah atau memang diri dia yang akan merasa perasaan yang sensitif? Apakah diri kamu lebih kebanyakan berpikiran, enak saja lo mau kembali? Muncul nanti perasaan sensitif, guys. Bagaimana kartu di sampingnya? Wow, luar biasa. Muncul kartu Judgment. Yang rusak diperbaiki, yang mati dibangkitkan kembali. Dengan kata lain, kemunculan kartu Judgment ini bisa saya kategorikan hubungan yang sudah rusak dan satu energi beranggapan saya tidak mau mengenal dengan diri dia. Kemungkinan diri kamu tidak bisa menghindar dari pemberitahuan alam semesta. Diri kamu tidak bisa menghindar dari situasi apabila diri kamu dipertemukan di kemudian hari. Di mana ketika diri kamu dipertemukan dengan diri dia di kemudian hari, bisa saja akan timbul suatu perasaan, di mana perasaan tersebut sama-sama ingin memperbaikinya.
Tetapi ketika diri kamu dengan diri dia berpikiran untuk sama-sama memperbaiki, justru ada energi di luar dari energi kamu yang tidak terima. Apakah itu energi berada di circle kamu atau memang di circle dari energi dia? Bagaimana di bagian ketiganya, guys? Muncul kartu The Hermit. Seseorang yang sedang berdiri dan ingin pergi, tetapi dengan kepergian dia memegang tongkat dan suatu lampion. Dengan kata lain, hubungan diri kamu dengan dia bisa saja kembali lagi, tetapi diri kamu pun merasa khawatir dan merasa waspada. Kewaspadaan yang akan muncul untuk kedepannya apabila diri kamu dipertemukan kembali dan hubungan tersebut masih dilanjutkan. Karena memang kalau saya fokus terhadap kartu pengkhianatan, kemungkinan yang membuat diri kamu merasa khawatir untuk kedepannya walaupun dipertemukan, karena memang pengkhianatan ini masih kamu simpan di memori kepala kamu, di mana pengkhianatan ini membuat diri kamu ketika bersama dengan dia selalu tertekan, selalu sakit hati, selalu kepahitan. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini dan masih mengangkat kartu The Hermit, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu ini. Kekhawatiran dan pertentangan. Kalau saya mengkaitkan antara kartu ini, guys, memang akan dipertemukan dan akan diperbaiki karena memang keluar kartu Judgment. Tetapi ketika hubungan tersebut dapat diperbaiki, justru membuat pihak lain di dalam circle kamu merasa khawatir dan merasa waspada apakah hubungan tersebut akan kembali di dalam situasi kesedihan atau memang di dalam situasi kebahagiaan. Karena menurut pemikiran mereka sangat bertentangan. Muncul kartu ini. Ada situasi pertentangan di dalam pemikiran mereka. Kartu terakhir. Wow, muncul kartu Six of Cups, Six of Coin. Akan ada yang kamu pertimbangkan untuk kedepannya. Begitu juga dengan diri dia. Akan ada suatu hal yang akan dipertimbangkan. Dengan kata lain, guys, dari beberapa kartu yang saya ambil ini, apakah di tahun 2022 diri kamu masih dipertemukan dengan diri dia? Masih saya katakan dipertemukan. Tetapi ketika diri kamu dipertemukan dengan diri dia, ada hal yang akan diobrolkan di mana hal tersebut apakah ingin memperbaiki atau tidak. Tetapi ketika diperbaiki, diri kamu masih mempertimbangkannya. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.